Bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 2 sudah mulai dicairkan. Tapi tunggu dulu, tahun ini, terutama pada tahap 2, sistemnya berubah total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait bantuan sosial PKH dan BPNT yang sudah memasuki tahap 2. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang sudah sering bergabung maupun yang baru bergabung pada kesempatan kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait adanya update pemberitahuan mengenai pencairan program keluarga harapan maupun bantuan pangan non tunai tahap 2 di bulan Juni ini. Baik teman-teman, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Jadi ada kabar terbaru dari Kementerian Sosial mengenai penyaluran bantuan PKH maupun BPNT tahap 2 2025. Jadi penyaluran PKH dan BPNT ini sudah disampaikan bahwasanya mulai akan dicairkan pada akhir Mei 2025. Tetapi pencairan kali ini ada sistem baru yang diterapkan, yaitu DSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan apakah DSN ini berpengaruh terhadap pencairan? Sangat berpengaruh teman-teman. Bahkan ada yang dikeluarkan sebagai penerima dan ada yang dimasukkan sebagai penerima baru. Tetapi saya mau jelaskan sedikit apa itu DSN. DSN berasal dari singkatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yaitu basis data yang memuat kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia yang sudah dicocokkan dengan data kependudukan. Jadi mulai sekarang data penerima bantuan sosial tidak lagi double-double atau ngaco, karena semua akan dicocokkan mulai dari NIK, kemudian nomor KK, sampai kondisi sosial ekonomi. Kenapa ini penting? Karena penerima-penerima sebelumnya ternyata banyak dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan sosial. Jadi dengan adanya DSN ini diharap untuk memfilter penerima-penerima bantuan sosial tersebut. Lanjut, bantuan sosial apa saja yang cair tahap 2 ini? Jadi tahap 2 ini akan dicairkan adalah Program Keluarga Harapan atau PKH tahap 2, kemudian BPNT tahap 2. Jadi kedua bantuan sosial ini sudah mengacu pada DSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan perlu diingat, DSN ini akan diperbaharui setiap 3 bulan sekali. Jadi buat teman-teman yang merasa layak, silahkan diperbaharui datanya. Kemudian siapa yang layak mendapatkan bantuan sosial? Jadi sebelumnya atau dulu kita menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial, maka sekarang digeser menggunakan data sosial ekonomi nasional, yang mana ini dianggap lebih valid karena ini dikawal langsung oleh BPS, kemudian BPKP, kemudian sudah dipadangkan dengan Dukcapil. Dan pastinya lebih akurat karena ini bisa menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Kemudian apa sih dampaknya ke masyarakat? Jadi salah satu dampaknya adalah dengan sistem baru ini maka akan dilakukan penyaringan penerima bantuan sosial. Bisa jadi teman-teman yang dulunya dapat bantuan sosial sekarang tidak lagi dapat, atau sebaliknya yang dulunya tidak dapat sekarang justru dapat bantuan sosial. Kemudian sedikit tips bagaimana teman-teman agar tetap bisa dapat bantuan sosial. Yang pertama adalah pastikan data teman-teman di KTP, kartu keluarga, dan di Dukcapil itu sudah yang terbaru. Kemudian yang kedua, laporkan ke RT RW atau ke kelurahan jika ada perubahan penghasilan atau ada tambahan tanggungan dalam keluarga teman-teman. Berikutnya, jangan memalsukan data karena ini diawasi langsung oleh BPKP dan bisa langsung dicek. Dan kesimpulan akhirnya, bantuan sosial tahap 2 sudah mulai dicairkan berdasarkan pemberitahuan atau penyampaian disampaikan oleh Kementerian Sosial bahwasanya bantuan PKH maupun BPNT tahap 2 sudah mulai dicairkan akhir Mei dan sekarang Juni ada
salah satu peserta yang melakukan pengecekan dan ternyata sudah diambil dananya sejak tanggal 2 Juni 2025 sebesar 600.000 teman-teman. Kemudian teman-teman jangan khawatir, kita akan selalu update mengenai informasi pencairan PKH maupun BPNT. Dan ini salah satu contohnya PKH April dan Juni 2025, proses penentuan KPM untuk periode ini dapat dilakukan. Jadi teman-teman, untuk siapa penerimanya sudah ditentukan. Jadi kita sisa menunggu pencairan buat teman-teman yang belum cair. Jadi jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar siapa saja teman-teman yang cair. Dan semoga teman-teman yang dulunya dapat dan sekarang masih dapat dan betul-betul layak untuk dapat. Jadi teman-teman juga bisa melakukan penyanggahan ketika ada di sekitar teman-teman yang tidak layak dapat bantuan tetapi mendapatkan bantuan sosial. Mungkin itu saja teman-teman informasi di video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa dukung channel ini untuk memberikan informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.